Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Nadila Fitria bisa kembali menyapa Anda setelah sederet informasi yang unik dan inspiratif tadi khas Cahaya Pagi. Kali ini kita masuk ke segmen yang membahas tentang kegiatan sehari-hari yang tentunya bersinggungan dengan syariat Islam. Tapi kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik Ustadz, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai sogok menyogok nih Ustadz. Jangan sampai, nauzubillah min zalik ya, sogok menyogok ini justru menjadi lumrah di Indonesia. Sebenarnya apa sih bahaya dari sogok menyogok? Dan boleh berikan gambaran simpelnya mengenai sogok menyogok ini yang di beberapa hadis disebutkan diharamkan dan juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Silakan Ustadz. Ya, memang jadi Islam itu selalu menjaga hak umatnya. Jadi kalau orang memang memiliki hak terhadap suatu benda, itu memang Islam menjaga hal tersebut. Dan Islam juga melarang seseorang yang memang bukan memiliki hak terhadap sesuatu, dia memiliki hak, dia menginginkan hak tersebut, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun sogok menyogok itu adalah mengambil hak milik orang lain dengan menggunakan suap. Nah, itu dalam istilah fikih atau istilah syariat disebutkan rishwah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat ar-rashi, orang yang memberi suap, dan murtashi, orang yang menerima suap. Dalam hadis lain disebutkan ar-ra'ish. Ar-ra'ish itu alladhi yamshi bainahuma, yaitu orang yang menjadi perantara antara pemberi sogok dan penerima sogok. Ini sangat dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi dalam beberapa hadis lain ada 3 hal yang menjadi penyebab tersegerakannya bencana turun di dalam suatu negeri. Di antaranya adalah perbuatan kezaliman, kemudian perbuatan durhaka kepada orang tua, dan qati'atur rahim atau memutus silaturahmi. Dan perbuatan suap menyuap merupakan perbuatan kezaliman. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa bencana yang datang kepada suatu negara, kepada suatu negeri, itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena adanya pekerja yang menerima sogokan dan juga masyarakatnya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dengan cara mencogok, dengan cara menyuap petugas negara atau petugas masyarakat. Ini dilarang dalam Islam karena ini dapat menimbulkan bencana, disegerakannya bencana. Yu'ajjilullahu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Allah menyegerakan bencana tersebut di dunia sebelum kematian. Banyak bencana kita dapatkan dan tidak lain dan tidak bukan itu bisa jadi sebabnya gara-gara masih banyak marak sekali di negara kita praktek sogok menjogok. Demikian. Baik Ustadz, kalau boleh diberitahukan nih Ustadz ya, sebenarnya ganjarannya kalau dari Allah langsung adalah berupa bencana itu ya. Tapi kalau misalnya hukuman yang setimpal nih, yang kira-kira membuat para orang-orang yang menyogok ini akan jera itu seperti mungkin di zaman Rasulullah itu seperti apa Ustadz? Iya, jadi memang hukuman daripada orang yang menerima sogokan dan juga orang yang memberikan sogokan itu banyak ya, berupa bencana bagi keluarganya, bagi dirinya. Bisa dia, mohon maaf, terkena bencana alam, atau misalkan tertabrak lah, atau banyak sekali misalkan dikasih cobaan berupa anak yang tidak taat kepada orang tuanya, itu termasuk bagian dari cobaan dan bencana yang mana disegerakan kepada pelakunya di dunia sebelum nanti diazab di akhirat juga. Dosanya itu disegerakan bencananya di dunia sebelum di akhirat. Nah, ini kan ngeri kan. Oleh karena itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam praktek-praktek semacam ini. Karena bisa jadi kalau misalkan itu tidak terkena kepada kita, tapi terkena kepada anak kita, terkena kepada istri kita, terkena kepada orang tua kita, yang mana kita tidak menginginkan mereka semua menjadi sebab, mereka semua menjadi mendapatkan akibat daripada dosa yang kita lakukan. Demikian. Nauzubillah min zalik ya Ustadz ya. Baik, kalau misal untuk fenomena dalam mendekati pilkada atau pemilu nih, mungkin kan banyak kita tahu ada yang menyebarkan hadiah-hadiah atau uang untuk memilih kandidat tertentu. Nah, itu seperti apa Ustadz? Iya, memang dalam Islam sendiri itu melarang ya, melarang praktek seperti ini. Terlebih lagi ini sudah ada peraturannya kan dalam negara kita bahwa setiap kali pemilu itu orang-orang yang mencalonkan diri ya dalam kontestan pemilu itu tidak boleh memberikan hadiah kepada masyarakat untuk dipilih begitu. Jadi memang itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan termasuk ke dalam praktik sogok. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat, apakah kita boleh menerimanya begitu kan? Nah, justru memang di dalam Islam itu sendiri kita tidak boleh menerimanya. Karena memang kita tidak dipaksa gitu kan dalam menerima. Sehingga kalau misalkan kita diberi pilihan, kamu mau gak menerima ini? Kita haruslah memilih tidak mau menerima.
Karena dengan gitu, kalau misalkan kita tidak menerima, dia orang yang memberi sogok itu akan berhenti lagi. Berhenti untuk memberikan sogok kepada masyarakat. Ini kan dia memberikan sogok dengan tujuan supaya dipilih. Artinya masyarakat nantinya yang seharusnya memilih kontestan atau calon yang mana itunya nanti akan cocok untuk sebagai pemimpin mereka, gara-gara disogok, mereka akan milih seseorang atau calon pemimpin yang bukan mendapatkan haknya. Otomatis nanti akan banyak sekali pemimpin-pemimpin zalim. Pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Harusnya kita menginginkan pemimpin-pemimpin di dalam suatu negara itu pemimpin yang memiliki kredibilitas, memiliki kemampuan dalam memimpin, artinya memiliki intelektual juga, tapi nantinya akan terpilih orang-orang yang tidak sesuai dengan tempatnya. Idza wussidal amru ila ahlihi fantadirus sa'ah. Kalau seandainya perkara itu disandarkan kepada orang yang tidak memiliki kapabilitas, maka kata Nabi Muhammad SAW, tunggulah kiamat. Oleh karena itu, kiamat semakin dekat apabila banyak praktik sogok menyogok di tengah-tengah masyarakat. Nah, gini nih Ustadz, saya kepikiran nih keinginan. Kalau misalnya nih, saya punya barang hilang, terus ternyata ditemukan oleh petugas. Dan ternyata petugas tersebut mensyaratkan untuk memberi sejumlah uang, meminta sejumlah uang supaya dia mengembalikan barang tersebut. Itu apakah termasuk saya menjadi seorang penyogok atau gimana Ustadz? Iya, jadi dalam hakikatnya itu sebetulnya bukan termasuk sogokan. Ya, karena kita kehilangan barang dan kita hendak mengambil barang yang memang milik kita. Artinya kita memang sedang mengambil hak kita. Gitu, bukan hak orang lain. Nah, jadi hukum asalnya di sini adalah kita memberikan uang tersebut dalam rangka mengambil hak kita dan itu halal buat kita. Baik. Tapi pendapatan uang tersebut itu menjadi haram untuk si penerima uangnya. Jadi bagi si penerima uang yang mempersyaratkan kamu harus bayar dulu sebelum mengambil barang. Nah, ini bagi dia diharamkan. Adapun bagi kita yang memang ingin mengambil barang tersebut, kita secara terpaksa memberikan uang tersebut dan itu bukan termasuk ke dalam yang suap menyuap dalam Islam. Demikian. Kecuali jika memang itu tanda terima kasih dari kita, sedangkan petugas tersebut tidak mensyaratkan, itu mungkin boleh-boleh saja. Iya, itu menjadi salah satu tanda terima kasih kita, tanda syukur kita kepada orang yang telah menemukan barang kita. Demikian. Baik, kalau begitu berarti kalau misalnya saya sebagai orang yang kehilangan barang, lalu ingin memberikan tanda terima kasih lah kepada orang atau petugas yang menemukannya, itu boleh? Boleh, iya. Dengan syarat memang petugas tersebut tidak mempersyaratkan. Iya, demikian. Baik Pak Ustadz, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan lewat Instagram. Nih, dari Instagramnya Cahaya Pagi. Nah, ini saya punya pertanyaan langsung dari pemirsa nih Ustadz ya. Dari Instagram @wahyu_triyono. Nah, ia bertanya, saya mendapatkan pekerjaan dengan cara sogok. Apakah gaji saya haram Ustadz? Kemudian, karena kalau haram berarti saya makan uang haram sepanjang hidup saya, bahkan keluarga yang saya biayai. Lalu gimana cara saya bertaubat? Ya, jadi kita sampaikan kepada penanya, jadi memang hukum asalnya kita tidak boleh melamar kerja dengan cara menyogok, itu diharamkan dalam syariat Islam. Nah, adapun nanti gimana masalah gajinya? Ya, jadi kalau memang kita digaji atas jasa kita, atas skill kita, atas kemampuan kita, maka gaji tersebut tetaplah halal. Selama memang dia bekerja dalam bidang yang halal begitu ya. Adapun kalau misalkan bagaimana cara bertaubatnya dari yang lalu-lalu dia telah menyogok, itu dia cukup bertaubat saja. Adapun gajinya tetap halal. Jadi dia tidak masalah menafkahkan anaknya, istrinya, keluarganya, itu tetap terhitung halal dengan syarat tadi. Kalau misalkan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun gaji yang diharamkan seperti apa? Gaji yang diharamkan itu adalah apabila kita mendapatkan gaji dengan sebelumnya kita menyogok, tapi di tempat pekerjaan itu kita sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh atasan kita. Contoh skill kita memang tidak mendukung. Kemudian kemampuan bekerja kita kerjanya mohon maaf tidak sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh atasan kita. Sering terlambat. Nah, inilah yang diharamkan menerima gajinya. Nah, bagaimana untuk takhallusnya? Takhallusnya adalah dengan mensedekahkan. Nah, kita harus sering-sering sedekah daripada harta-harta kita yang haram tersebut, sehingga harta kita menjadi halal lagi karena sudah disedekahkan daripada uang-uang yang haram tersebut. Demikian. Bicara soal tadi berarti dia bekerja tidak sesuai dengan kapabilitasnya. Betul, jadi dia hanya membayar untuk masuk kerja, itu yang penting gua kerja, istilahnya seperti itu ya. Kalau istilahnya adalah
makan gaji buta. Oh. Ya, makan gaji buta ini ialah ini haramkan. Dia kerja padahal dia tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan, dan dia dapat gaji. Nah, inilah gaji yang diharamkan. Adapun kalau dia sebelumnya pernah sogok gitu ya, nah itulah cukup dengan bertaubat saja. Adapun gajinya, kalau misalkan didapatkan gara-gara skillnya, kemampuannya, itu tetap dihitung sebagai gaji yang halal. Demikian. Kalau misalnya selama dia bekerja makan gaji buta tersebut, dia belajar untuk menyesuaikan dengan pekerjaannya dan akhirnya bekerja sesuai dengan kemampuannya, itu gimana Ustadz? Ya, jadi gaji ketika dia makan gaji buta tersebut, ya, itu tetap haram. Tapi kalau gaji setelah dia sesuai dengan kapabilitasnya, skillnya, kemampuannya, semakin training gitu kan, semakin bisa, nah itu tetap menjadi halal. Jadi kalau sebelumnya haram, setelahnya menjadi halal apabila memang dia telah sesuai dengan kapabilitasnya. Demikian. Baik Ustadz, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan untuk masyarakat Indonesia yang nonton di rumah ataupun di mana saja. Silakan Ustadz. Iya, kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa praktik sogok menyogok ini adalah yang menyebabkan bencana datang silih berganti di negara kita. Oleh karena itu kami sarankan juga kepada para pemirsa sekalian untuk meninggalkan praktik semacam ini. Baik kita sebagai pemberi sogokan, ataupun kita sebagai penerima sogokan, ataupun sebagai ar-ra'ish. Ar-ra'ish itu menjadi wasilah, menjadi perantara antara pemberi sogok dengan penerima sogok. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Sehingga hidup kita tidak akan berkah. Akan banyak bencana silih datang berganti kepada kita. Baik kepada kita, keluarga kita, anak kita. Nah, oleh karena itu kita tidak menginginkan datangnya bencana kepada kita. Salah satunya adalah dengan meninggalkan praktik sogok menyogok. Jangan sampai ini terjadi kepada kita pun. Kalau misalkan kita ingin daftar anak sekolah, jangan pakai praktik sogok menyogok. Kita ingin urus administrasi ini itu, jangan pakai sogok menyogok. Tapi kalau misalkan memang peraturannya sudah seperti itu gitu, kita ingin bikin KTP, kemudian pegawai administrasinya mengharuskan harus bayar gitu kan. Nah, ini kalau kita bayar secara terpaksa. Itu halal buat kita, tapi haram buat penerimanya. Ya begitu ya. Sama seperti kalau kita bikin SIM gitu kan. Nah, ketika kita bikin SIM, kita sudah bisa nih, sudah kompeten harusnya. Kita sudah bisa berkendara, sudah lolos seleksi, tapi ternyata sama petugas dibikin susah. Harus bayar, tetap bayar. Nah, kita memberikan uang tersebut statusnya halal. Tapi bagi penerima tetaplah haram. Karena kita mengambil hak yang memang itu adalah hak kita, bukan hak orang lain. Nah, demikian. Jadi hukum asalnya demikian. Wallahu a'lam. Subhanallah, semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang demikian. Baik, pesan dari Ustadz tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, tapi insya Allah ketemu lagi di program Cahaya Pagi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Nadila Fitria dan Ustadz Abdurrahman Zahir undur diri, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.